sebelumnya kita harus saat teduh, menyiapkan hati kita, angkat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Amin. Sebelum kita memuji nama Tuhan, kami mau ajak adik-adik yang di rumah dan semuanya di sini, kita mau tepuk semangat ya, biar lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Kayaknya kurang deh Kak. Sekali lagi ya, boleh ya. Tepuk semangat. Supaya lebih semangat lagi, adik-adik yang di rumah, kami ajak untuk berdiri ya. Anak sekolah minggu, siap. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bernyanyi daki, 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 daki gunung yang tinggi. Masih ingat ya lagu-lagunya? Harus bergerak. Adik-adik yang di depan juga harus bergerak ya. Oke, musik langsung jadi. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Selanjutnya kita mau bernyanyi lagu Mari Masuk. Musik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu, yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan, tiliklah jemaat-Mu.
Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Amin. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan hukum Taurat, tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagi nih lagu Allahku besar, kuat dan berkuasa. Masih ingat ya? Jangan lupa pakai gerakannya. Musik langsung ya, adik. Kita dengarkan hukum Tuhan, yaitu dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah tentang ke-10 hukum Taurat itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Oke adik-adik, tadi kita telah mendengarkan hukum Taurat. Sekarang kita mau bernyanyi lagi. Coba dibuka kirim jemaatnya. Ya, dibuka
membuka kidung jemaatnya nomor 27 dengan judul Meski Tak Layak Diriku. Ya, sambil dibuka adik-adik, disiapin nomor 27 ya. Walaupun kita banyak dosa, kita gak layak, tapi Tuhan mau mengampuni dosa-dosa kita. Oke, adik-adik, kalau diajak untuk bangkit berdiri ya, kita bernyanyi Meski Tak Layak Diriku. Musik Bang Suyadi. Meminta pengampunan dosa kepada Tuhan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Oke adik-adik, boleh duduk kembali. Sekarang kita mau mendengarkan epistel nih, ayat bulanan bulan Mei. Sebelumnya kita mau bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Oke, Alkitabnya udah siap kan ayat firman, ayat bulanan kita bulan Mei ini? Udah dong. Oke, kita mau bernyanyi ya. Musik Bang. Epistel firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu atau ayat hafalan, yaitu dari Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Nah, tadi kita telah membaca ayat bulanan bulan Mei. Adik-adik diingat ya ayatnya. Selanjutnya kita mau bernyanyi. Saya senang berdoa. Siapa di sini yang senang berdoa? Kak Polina senang berdoa ya? Kak juga ya? Dan pastinya adik-adik di rumah juga harus senang berdoa. Karena berdoa itu cara kita berkomunikasi kepada Tuhan. Kita mau bernyanyi musik Bang Suryadi.
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, adik-adik boleh duduk kembali ya. Selanjutnya ada pengumuman nih. Coba siapa yang di sini berulang tahun dari tanggal 10 Mei sampai tanggal 16 Mei hari ini? Coba yang berulang tahun boleh dong Kak Naomi ajak untuk bangkit berdiri di rumah ya. Karena Kak Naomi, Kak Ruth, dan Kak Apolina mau ngucapin nih, mau ngasih lagu buat adik-adik yang berulang tahun ya. Oke, kita mau bernyanyi ya. Musik bangsa ya di. Tuhan Yesus
adik-adik yang di rumah boleh nonton videonya ya, boleh nonton, boleh mendengarkan firman Tuhannya. Nah, di sini kakak ditemenin 3 orang ya. Dan hari ini yang bercerita ada Kak Apolina. Siapin Alkitabnya, siapin buku tulisnya, dan siapin alat tulisnya. Dicatat yang penting-penting ya, supaya firman Tuhannya bisa adik-adik ingat. Dan jangan lupa firman Tuhannya jangan cuma didengerin, tapi dilakukan ya. Oke? Udah siapin semuanya? Sudah dong harusnya ya. Oke, kita mau memulai. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, tadi kami telah memuji nama-Mu, dan pada saat hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami untuk mengerti akan firman-Mu. Berkati juga Kak Lina yang akan menceritakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini untuk kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Kakak ulangin. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Sudah semua dibuka adik-adik yang di rumah? Adik-adik di sini sudah dibuka Alkitabnya? Sudah Kak. Ya, kita baca secara bergantian. Kakak di ayat 12, selanjutnya adik-adik di rumah dan adik-adik yang di sini dan Kakak Naomi ya. Selanjutnya begitu kita bergantian. Kita baca firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik, kita sudah baca tadi Kisah Rasul 1 pasal 12 sampai pasal 14. Coba kita baca yang pasal 14 bersama-sama ya. 1, 2 ya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara Yesus. Nah, kita lihat tadi tuh para murid-murid Yesus setelah ditinggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus naik ke surga, lalu murid-muridnya tinggal di dunia ini. Mereka sedih. Mereka nggak bisa lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka bisa menangkap ikan bersama dengan Tuhan Yesus. Tahu kan ceritanya? Mereka juga makan bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka juga dibimbing, diajarin Tuhan Yesus. Nah, sekarang Tuhan Yesusnya sudah nggak ada bersama mereka, nggak bisa pegang tangannya lagi, nggak boleh bersentuhan gini lagi, karena Tuhan Yesus kita itu sudah naik ke surga. Akhirnya murid-muridnya sedih. Aduh, gimana nih, kita nggak ada lagi guru kita. Kayak adik-adik misalnya ditinggal mama. Aduh, mama nggak ada, gimana ntar kita makan? Aduh, sedih nih, gimana dong? Nanti gimana kita tidur sama siapa? Nah, kan begitu. Nah, seperti itu murid-murid Yesus itu. Mereka kecarian, tapi mereka
ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Coba kita lihat di Lukas 18 ayat 1. Coba kita baca bersama-sama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya itu berdoa itu harus terus-menerus. Kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi sakit, kalau kita lagi misalnya pengen ke rumah opung kita, tapi mama papa kita lagi sibuk, akhirnya jadi sedih. Nah itu kita harusnya bagaimana kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi sakit? Yang pertama sekali kita lakukan adalah berdoa supaya Tuhan menghilangkan, mengangkat sedih kita, Tuhan menyembuhkan penyakit kita. Bukan kalau sedih malah bersungut-sungut, bukan seperti itu. Karena kita juga kan murid Tuhan Yesus kan, Kakak Naomi, murid Tuhan Yesus kan, murid Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus. Pengikut Tuhan Yesus berarti harus mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Tadi di Lukas 1 diajarkan Tuhan Yesus apa? Berdoa tak jemu-jemu, artinya itu berdoa itu terus-menerus. Tidak kalau perlu aja baru berdoa. Ke mama juga kalau perlu aja baru diajak ngomong. Selebihnya main game, main TikTok. Bukan seperti itu. Ke mama kita juga bukan mau perlu apa. Kita juga perlu kalau misalnya mama kita lagi duduk bengong, kita tanya, mama kenapa kok bengong? Mama kenapa wajahnya kok sedih? Nah kita itu harus menyapa mama kita di saat kita perlu lihat, perlu nggak mama ini dihibur. Jangan pas mau butuh, mau jajan baru cari mama. Nggak begitu. Begitu juga pas lagi sakit baru ingat Tuhan. Harus berdoa terus menerus. Di sini siapa yang kalau mau makan berdoa dulu? Kalau mau tidur berdoa dulu. Kalau mau ujian berdoa dulu. Siapa yang berdoa sendiri-sendiri saja? Atau ikut sama mama sama papa berdoa bersama? Siapa yang mau tidur berdoa bersama? Siapa yang kalau mau berangkat sekolah berdoa bersama? Siapa yang mau ujian berdoa bersama sama keluarga di rumah? Nah itu berdoa bersama-sama itu lebih menyenangkan hati Tuhan. Karena kenapa? Di saat kita berdoa bersama itu berarti hati kita semua bersatu, sama-sama merasakan apa yang dirasakan teman kita atau dirasakan orang tua. Seperti ini nih, berdoa bersama teman-teman. Kayak sekolah minggu, sekarang kan lagi corona tuh, kita hanya bisa ibadah di rumah saja, nggak bisa bertemu teman-teman, nggak bisa berdoa seperti ini. Coba Kakak Naomi berdoa bersama teman-teman sekolah minggu. Kalau belum corona sih, misalnya teman kita sakit nih, kita bisa mengunjunginya, kita berdoa bersama biar teman kita disembuhkan Tuhan. Kita sebutkan namanya, misalnya nama teman kita Ika, Tuhan Yesus sembuhkan teman kami Ika. Semuanya berdoa bersama, pasti Tuhan akan dengar, pasti Tuhan akan sembuhkan. Kita bisa lihat pas kita setelah berdoa teman kita pasti senang. Kalau hatinya sudah senang, dia akan sembuh. Karena apa? Kalau kita berdoa bersama itu, yakinlah Tuhan pasti hadir di situ. Coba kita baca Lukas 22, apa disebutkan di situ? Lukas 22 ayat 39. Apa coba disebutkan di situ? Ayo. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira semparan batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Nah, di sini selain berdoa bersama,
kita juga boleh berdoa sendiri. Kalau hati kita lagi sedih, lagi misalnya, aduh temanku nggak ada, kita boleh berdoa bersama. Tapi tetap lebih bagus itu, lebih kuat itu berdoa bersama teman-teman kita, atau juga bisa berdoa dengan orang tua bersama seperti ini Kakak Nomi. Tuh, berdoa bersama orang tua pas mau makan, tapi jangan pas mau makan aja ya. Atau juga boleh berdoa sendiri seperti ini Kakak Nomi. Tuh, bisa juga berdoa sendiri seperti Tuhan Yesus lagi sedih sekali. Akhirnya dia berdoa karena dia sudah tahu kalau dia akan disalibkan. Dia berdoa sedih, memohon kepada Tuhan, apapun yang terjadi, biar Tuhan yang berkehendak. Apapun yang terjadi, semua kita serahkan kepada Tuhan. Begitu juga adik-adik, kita harus mendoakan semuanya. Mendoakan negara kita yang saat ini sedang ada pandemi. Apa itu adik-adik? Pandemi apa? COVID-19 yang membuat kita jadi nggak bisa bertemu teman-teman kita. Nah adik-adik, kita berdoa bersama semuanya kalau sehati adik-adik di rumah semua, adik-adik di sini semua sehati mendoakan Tuhan segera lalukan corona dari dunia ini, supaya kami bisa bertemu dengan teman kami, supaya kami bisa sekolah bersama kembali, supaya kami bisa sekolah minggu. Itu kita berdoa bersama. Coba adik-adik kita semuanya berdoa setelah nanti mendengarkan khotbah ini. Semua adik-adik di rumah, adik-adik di sini berdoa untuk negara ini supaya corona cepat berlalu. Adik-adik juga boleh berdoa bersama untuk mendoakan teman-teman kita, mungkin ada yang sakit, kita doakan bersama-sama. Kita semua berdoa untuk kesembuhan teman kita, mungkin ada sakit kita nggak tahu, supaya Tuhan menyembuhkan mereka, supaya Tuhan menjagai mereka. Juga kita berdoa supaya orang tua kita tetap sehat, bisa jaga kita. Jadi adik-adik harus selalu senang berdoa. Siapa di sini yang sudah bisa memimpin doa di rumahnya? Kalau disuruh memimpin doa, nah seperti itu ya, adik-adik di rumah harus bisa memimpin doa. Aman Inang di rumah harus membuat anaknya menjadi pendoa-pendoa. Aman Inang di rumah boleh ngajak anak-anak berdoa bersama, bukan hanya pas mau makan atau mau tidur, tapi di saat apapun, lagi sakit anak kita atau kita yang sakit, kita mendoakan, kita ajak anak-anak kita, karena doa bersama itu jauh lebih kuat kuasanya. Karena di mana 2-3 orang berada, di situ Tuhan akan hadir. 2 orang berada berdoa memohon, Tuhan akan mengabulkannya. Jadi adik-adik harus anak yang senang berdoa. Seperti lagu ini kakak pernah dengar nggak? Adik-adik pernah dengar nggak? Saya senang berdoa. Tahu lagunya? Ayo coba kita nyanyikan. 1, 2, ya. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, berdoa berbicara dengan Tuhan. Jadi semakin kita sering berdoa, semakin kita sering berbicara dengan Tuhan. Semakin sering kita berbicara dengan Tuhan, kita akan semakin dekat dengan Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan. Jadi kita akan jadi anak-anak Tuhan, murid Tuhan Yesus yang akan setia sampai selama-lamanya. Karena apa? Kita sudah akrab, kita sudah dekat dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Lalu apa? Berdoa itu hanya karena sakit, hanya karena sedih, apa begitu saja? Glory, kalau hanya berdoa itu hanya karena mau makan, karena sakit, karena sedih, begitu. Karena apa lagi kita berdoa? Ya, mau ujian berdoa, benar. Sakit kita berdoa, tapi ada lagi. Walaupun kita tidak sakit, walaupun kita tidak lagi ujian, walaupun kita tidak mau makan, kita harus tetap berdoa, mengucap syukur. Jadi kita berdoa bukan hanya meminta, kita juga harus mengucap syukur.
kita sudah berdoa, kita disembuhkan, kita harus selalu berdoa. Bukan setelah sembuh, udah sembuh ini, berdoa, ngapain lagi berdoa, kan udah disembuhkan. Kita tetap berdoa, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah selesai ujian, nilainya bagus. Terima kasih Tuhan Yesus, saya mempunyai orang tua yang baik yang sudah memberi saya makan, memberi uang sekolah saya. Ya, jadi berdoa itu seperti lagu tadi. Berdoa bersyukur pada Tuhan, saya senang berdoa. Ya, adik-adik di rumah, kita harus jadi anak-anak yang senang berdoa. Jadi nggak takut lagi kalau disuruh berdoa, jangan nggak mau, dia aja, kakak mami aja. Semuanya dari sekarang, dari detik ini dimulai harus berani berdoa. Karena kan berdoa bicara sama Tuhan. Memangnya Tuhan langsung, kamu doanya begitu, nyangkut-nyangkut? Enggak. Sebenarnya itu Tuhan sudah tahu isi hati kita. Sama kayak mama kita sudah tahu uang sekolah kita berapa. Tapi kalau kita nggak ingatkan mama kita, nggak akan dibayar. Kalau kakak dulu nih masih sekolah, nggak bakal dikasih uang sekolah kalau kakak nggak minta. Karena apa? Nggak ada tanggung jawabnya. Kalau kita tahu kita butuh uang sekolah, kita nggak punya uang, yang punya uang hanya orang tua kita minta. Mama, ingatkan mamanya, mama uang sekolah saya. Nah begitu juga Tuhan sudah tahu semua isi hati kita, maunya Mora apa, maunya Pide apa, maunya Glory apa, maunya adik-adik di rumah apa. Tuhan sudah sangat tahu. Tapi kita perlu menjalin komunikasi dengan Tuhan Yesus lewat doa. Jadi adik-adik, jadilah seperti lagu tadi, senang berdoa, senang berbicara dengan Tuhan, senang mengucap syukur. Sekian adik-adik di rumah, kita berdoa sebelum menutup ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan Yesus lewat doa. Ajari kami Tuhan untuk selalu mencurahkan kesedihan kami hanya kepada Tuhan, meminta kesembuhan hanya dari Tuhan, yang akan Tuhan kabulkan lewat tangan-tangan dokter, lewat obat Tuhan yang akan menyembuhkan kami kalau kami memohon kepada Tuhan. Tuhan yang akan mengangkat sedih kami kalau kami berdoa kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan agar menjadi anak-anak pendoa dimanapun kami berada. Anak-anak yang berani berbicara dengan Tuhan, anak-anak yang selalu mengucap syukur dengan Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu bersatu hati berdoa untuk negara kami yang sedang dilanda corona. Lalukan Tuhan corona ini supaya kami dapat kembali ke sekolah, dapat kembali ke sekolah minggu, dapat kembali bertemu dengan saudara-saudara kami tanpa hambatan apapun. Bapak, kami berdoa Engkau yang memimpin, yang memberikan kebijaksanaan, yang memberikan kepintaran kepada pemimpin negara kami ini, kepada Bapak Presiden kami beserta menteri-menterinya, agar mereka dapat melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan corona dari dunia ini. Bapak, saat ini negara kami lagi program vaksin untuk mengatasi corona. Biarlah Tuhan yang Engkau yang memimpin pemerintah kami untuk dapat melaksanakannya, dapat memberikan vaksin ke seluruh rakyat Indonesia sehingga kami dapat bersukacita kembali. Bapak juga berikan kepada ilmuwan-ilmuwan hikmat Bapak agar mereka dapat menemukan obat yang dapat mengobati orang yang diserang virus corona. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada Bapak. Jika mereka dalam keadaan sakit Bapak, Engkau yang menjamah mereka,
Engkau yang menyembuhkan mereka Bapa, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas, kembali bersukacita. Demikian juga Bapa, orang tua kami Bapa, Engkau yang menjaga, melindungi, memberikan kesehatan, sehingga dapat membimbing anak-anaknya untuk lebih dekat kepadamu ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk gereja kami Bapa, Gereja HKBP Kamal Raya yang saat ini dalam proses menuju resort Bapa. Kami yakin dan percaya seluruh prosesnya Engkau yang campur tangan, sehingga gereja kami dapat menjadi resort HKBP Kamal Raya, sehingga pelayanannya lebih lagi Bapa, semakin memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kami manusia lemah, manusia yang penuh dengan dosa Bapa, ampuni segala dosa kami agar layak di hadapan-Mu. Dengarkan doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah, tadi telah mendengarkan firman Tuhan kan adik-adik yang dibawakan oleh Polina. Selanjutnya kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh siapin ya persembahannya, dilipat yang baik, diberikan dengan hati yang gembira. Dan jangan lupa persembahannya boleh dititip sama mama atau papa, boleh juga nih di akhir bulan kakak-kakak sekolah minggu akan menjemput persembahannya ya. Oke, siapin sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 dengan judul Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Sudah siap? Musik Bang Suryadi. Menyampaikan persembahan kita pada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.